Wanita yang Anda lihat di sini, seorang ibu, seorang pekerja keras yang bekerja di beberapa tempat demi memenuhi kebutuhan hidup, telah meninggal. Dan pria yang diduga bertanggung jawab, jika terbukti bersalah, bisa disebut tak ubahnya monster. Pihak berwenang mengatakan pria itu menyiksa wanita ini selama berjam-jam di dalam rumahnya di pinggiran Chicago dalam sebuah serangan yang diduga direkam. Dan sekarang kita mengetahui bahwa ini bukan pertama kalinya tersangka pembunuh ini diduga menyakiti korban ini hanya tahun ini. Ini On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Hai teman-teman, sebentar saja sebelum kita masuk ke episode On The Case kali ini, kami bisa membawakan cerita ini berkat mitra kami Morgan & Morgan. Ada alasan mengapa On The Case menjadi salah satu acara true crime teratas di YouTube. Sama seperti ada alasan mengapa Morgan & Morgan menjadi firma hukum cedera terbesar di Amerika selama lebih dari 35 tahun. Mereka telah berjuang untuk masyarakat dan mereka telah berhasil memperoleh lebih dari 30 miliar dolar untuk klien mereka. Buktinya ada pada rekam jejak mereka. Dengan lebih dari 1.000 pengacara di 100 kantor di seluruh negeri, Morgan & Morgan seperti menyewa pasukan untuk berperang demi Anda, sebuah tim yang akan berjuang keras untuk mendapatkan kompensasi yang layak bagi klien mereka. Tidak semua firma hukum itu sama. Jika Anda memilih yang salah, Anda bisa kalah bahkan sebelum mulai. Jadi jika Anda pernah terluka, Anda bisa menghubungi Morgan & Morgan dan biaya mereka gratis kecuali Anda menang untuk informasi lebih lanjut. Anda bisa mengunjungi forthepeople.com/OTC. Anda bisa klik tautan di bawah ini atau pindai kode QR di layar Anda. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan peringatan, konten sensitif yang serius tentang cerita ini. Ini sangat sulit untuk dibicarakan, dan apa yang dituduhkan kepada tersangka ini benar-benar mengerikan. Dan tampaknya ini hanyalah dugaan tindakan kekerasan terbaru oleh tersangka ini. Tetapi yang satu ini merenggut nyawa seseorang yang benar-benar dicintai. Sekarang, sebelum kita membahas detail mengerikan dari cerita ini, saya ingin membicarakan tentang korbannya. Namanya adalah Catherine Torbic. Kami tahu bahwa dia bekerja di sebuah spa medis di luar Chicago. Rekan kerjanya memposting penghormatan ini di media sosial saat berita tentang kematiannya diketahui publik. Sebagian dari pesan itu berbunyi, dalam waktu singkat dia bersama kami, dia sudah menjadi bagian dari persaudaraan kami. Dia membawa kehangatan, energi, dan perhatian tulus ke tempat kerja kami. Dia sangat senang menjadi bagian dari tim ini dan kami juga senang dia ada bersama kami. Dia memberikan dampak yang tidak akan terlupakan, baik bagi klien maupun rekan kerja. Itulah yang ditulis rekan kerjanya di Facebook. Dan menurut CBS Chicago, Catherine meninggalkan seorang putra berusia 12 tahun. Mereka juga mengatakan bahwa dia memiliki beberapa pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia juga merupakan penyintas dari dugaan kekerasan dalam rumah tangga oleh pria yang menurut jaksa adalah orang yang mengambil nyawanya. Dan pria itu adalah seseorang yang kabarnya telah menjalin hubungan dengannya selama kurang lebih 1 dekade. Pada tanggal 30 April, mari kita kembali ke hari yang mengerikan ini di Schaumburg, Illinois. Tempat ini berada di pinggiran Chicago. Pihak berwenang merespons sekitar pukul 9.20 malam. Itu adalah pengecekan kondisi untuk Catherine Torbic. Penelpon mengatakan mereka belum mendengar kabar darinya dan mereka khawatir. Ketika polisi masuk ke dalam rumah, mereka mengatakan bahwa mereka menemukannya. Awalnya polisi mengatakan ada tanda-tanda trauma, tetapi apa yang diduga sebenarnya terjadi jauh lebih buruk dari itu. Di dalam rumah, mereka juga menemukan tersangka pembunuhnya, Kevin Modicki, yang berusia 56 tahun. Polisi mengatakan mereka menemukan Modicki di garasi. Mereka dikabarkan telah berpacaran selama sekitar 1 dekade, tetapi mereka putus bulan lalu, menurut laporan dari CBS Chicago ini. Polisi mengatakan pada saat mereka membuat penemuan mengerikan ini, ada surat perintah penangkapan yang belum dieksekusi untuk Kevin Modicki atas tuduhan penganiayaan dalam rumah tangga yang diperberat. Dan itu terkait dengan apa yang diduga telah dilakukan Kevin Modicki kepada Catherine Torbic beberapa bulan yang lalu. Modicki diduga telah membuat Catherine Torbic dirawat di rumah sakit pada bulan Maret. Sekarang jelas ada pertanyaan besar ketika Anda mendengar hal itu tentang bagaimana ini bisa terjadi, mengingat betapa baru-baru ini Modicki sudah dikenal penegak hukum karena diduga melakukan kekerasan terhadap korban dalam kasus ini, Catherine Torbic. Sekarang, dokumen pengadilan yang diperoleh oleh media lokal menyatakan bahwa ketika polisi menemukan Modicki di rumah tersebut, dia memiliki alat perekam di sakunya. Dan apa yang mereka katakan ada di dalamnya adalah hal-hal yang bahkan akan terus membekas di benak para penyelidik paling berpengalaman sekalipun selamanya. Mereka menuduh bahwa Modicki tidak hanya membunuh Torbic, tetapi dia juga diduga menyiksanya dan melakukan kekerasan seksual terhadapnya selama kurang lebih 7 jam.
CBS mengatakan pada satu titik dalam rekaman ini, ketika Anda mendengar kengerian yang sedang berlangsung, Modiki terdengar mengatakan sesuatu seperti, "Ini saatnya berpesta." Dan kemudian penyiksaan itu diduga berlanjut. Sekarang penegak hukum mengklaim bahwa rekaman itu dimulai sekitar pukul 2 pagi dan berlangsung hingga kira-kira pukul 9.30 pagi. WGN melaporkan bahwa 4 menit terakhir dari rekaman itu merekam Torbik yang diduga dicekik hingga tewas. Jaksa penuntut juga mengatakan Anda bisa mendengar suara Moditsky. Sekarang, sebelum kita membahas apa lagi yang dia katakan di saat-saat mengerikan menjelang kematian Catherine Torbik, kita perlu membicarakan tentang dugaan masa lalunya yang penuh kekerasan. Ya, kami akan segera membuka. Grand opening akan diadakan pada akhir Januari awal Februari. Nantikan tanggal pastinya. Jadi ini adalah video yang kami temukan di YouTube tentang Kevin Modicki pada tahun 2013 saat grand opening sebuah spa. Modicki memiliki seorang saudara laki-laki yang diduga adalah seorang ahli bedah plastik di California Selatan. Pada tahun 2017, Kevin membantu saudaranya membuka sebuah med spa di daerah Chicago yang bernama Modicki Med Spa. Sekarang ini adalah Kevin di Facebook pada Agustus 2021 yang mengajak orang-orang untuk datang. Namun pada saat yang sama kita juga melihat bahwa keadaan tidak berjalan dengan lancar. Ini adalah sebuah gugatan hukum antara Kevin dan saudaranya yang kini sudah renggang dan juga rekan bisnisnya. Sekarang, Catherine sebenarnya disebutkan dalam gugatan ini, dan gugatan tersebut memberi kita gambaran tentang hubungan mereka. Sekarang, saudara Kevin yang merupakan seorang ahli bedah plastik sukses menuduh Kevin menggelapkan uang dari klinik kecantikan di daerah Chicago itu. Dia mengatakan bahwa dia menemukan pada November 2021 bahwa Kevin ada yang tidak beres dalam pembukuan. Kevin diduga menggunakan hampir $500.000 dari klinik kecantikan mereka untuk keperluan pribadi. Sekarang, gugatan tersebut mengklaim bahwa kedua bersaudara itu juga membuat rencana di mana mereka akan membeli mobil-mobil mahal dan klasik, lalu mereka akan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. Dan cara kesepakatan itu seharusnya berjalan adalah Kevin akan mengambil uangnya, membeli mobilnya, lalu mendaftarkan mobil itu atas nama bisnis. Tapi Kevin diduga malah mendaftarkan mobil-mobil itu atas namanya sendiri. Kevin dituduh juga menggunakan polis asuransi jiwa anaknya untuk membeli mobil seharga $110.000. Sekarang gugatan tersebut menunjukkan bahwa ketika saudara laki-laki Kevin menghadapinya, Kevin dilaporkan mengancam akan membunuh saudaranya itu. Setelah itu, saudaranya mendapatkan perintah perlindungan dari pengadilan terhadap Kevin, dan Kevin juga dipecat sebagai manajer spa medis di wilayah Chicago tersebut yang tampaknya telah tutup sekitar tahun 2022. Sekarang, disinilah Catherine disebutkan dalam gugatan tersebut. Catherine diduga berada di sana ketika Kevin melakukan salah satu pembelian mobil mencurigakan ini. Dalam salah satu kasus, menurut gugatan tersebut, mereka pergi ke Brownsville, Texas pada Februari 2021 untuk membeli mobil seharga lebih dari $80.000. Kemudian disebutkan bahwa Catherine sebenarnya memberikan kesaksian dalam kasus tersebut dan dia mengklaim bahwa Kevin membeli mobil-mobil mahal ini dengan apa yang disebut Kevin sebagai dananya sendiri dan mobil-mobil itu atas nama Kevin. Dia memang mengatakan bahwa Kevin tampak frustrasi ketika saudaranya tidak mau mengirimkan uang kepadanya. Sekarang pengadilan memutuskan mendukung saudara Kevin, tetapi tampaknya Kevin masih mengajukan banding atas putusan itu setidaknya hingga tahun ini. Sekarang bertahun-tahun kemudian setelah 2021 ketika tampaknya kondisi keuangan Kevin Modicki benar-benar memburuk, dia sekarang dituduh membunuh Catherine Torbik. Jaksa mengatakan bahwa dalam rekaman audio, Modicki terdengar menuduh Catherine menduakannya yang kemudian dibantah oleh Catherine. Mereka juga mengatakan Catherine berteriak agar dia berhenti menyakitinya, tetapi dia tetap melanjutkan. CBS menyatakan bahwa Catherine mencoba melarikan diri, tetapi dia diduga diikat dengan lakban. Di akhir rekaman, Modicki dilaporkan mengatakan bahwa dia akan mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi itu tidak terjadi. Dia kemudian ditangkap. Sekarang, yang lebih mengerikan dari semua ini adalah CBS mengatakan bahwa Torbik membuat pernyataan yang direkam dalam video kepada polisi karena takut Modicki suatu hari akan membunuhnya. Dia mengajukan pengaduan tindak pidana terhadapnya pada tanggal 12 Maret dan tampaknya dia sangat khawatir tentang hal ini. Pada tanggal 12 dia dirawat di rumah sakit setelah diduga diserang oleh Kevin Modicki. Sekarang pada saat yang sama dilaporkan bahwa Modicki dan Torbik tinggal bersama pada saat pembunuhan terjadi. Dan polisi mengatakan bahwa mereka dilaporkan tidak mengetahui hal itu. Modicki sekarang berada dalam tahanan. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat 1 dan 3 dakwaan penyerangan seksual kriminal berat. Dia dijadwalkan kembali ke pengadilan pada 23 Mei. Bergabunglah bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang hal ini. Komandan Detektif Pensiunan dari Departemen Kepolisian Chicago, Will Svilar.
Jadi WBBM di Chicago adalah media yang saya lihat yang mengatakan bahwa ada surat perintah penangkapan yang masih tertunda terhadap Kevin Modicki terkait dengan dugaan insiden kekerasan dalam rumah tangga pada bulan Maret yang melibatkan korban dalam kasus ini, Catherine Torbeck. Bagaimana, dan kita tidak memiliki semua detail di sini, tapi biasanya bagaimana prosesnya? Jika dia menyerangnya pada bulan Maret, polisi akan mendakwanya atas penganiayaan berat dalam rumah tangga. Seperti bagaimana dia masih bisa bebas di jalanan dan sedekat ini dengan korban, sampai-sampai dia diduga bisa mengambil nyawanya. Ya, saya tidak yakin apa yang mereka maksud dengan tertunda. Satu-satunya hal yang bisa saya pikirkan tentang itu adalah, um, apakah mereka menunggu untuk mewawancarainya agar bisa mengajukan permohonan surat perintah? Karena mereka harus melakukannya berdasarkan informasi yang dia berikan. Tapi untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, kamu bisa melakukan penangkapan tanpa surat perintah. Kamu bisa melakukan penangkapan tanpa pelapor atau korban meminta agar kasusnya diproses jika kamu melihat bukti kekerasan. Apakah maksudnya surat perintah itu sudah dibuat, tapi belum dijalankan karena mereka belum bisa menemukan dia? Saya tidak tahu persis apa maksud mereka di situ, tapi ini benar-benar situasi yang buruk. Surat perintah yang masih tertunda, saya juga tidak yakin maksudnya apa. Tapi ya Tuhan, betapa mengerikannya kasus ini. Memang, dan kita akan membahas rekaman audio sebentar lagi, serta kengerian yang terekam di dalamnya, menurut polisi. Anda tahu, jika melihat situasi kekerasan dalam rumah tangga seperti ini memang sangat sulit. Pasangan ini sudah bersama sekitar 1 dekade menurut laporan. Dan saya rasa jika Anda adalah polisi, bahkan dalam kasus ini pun masih belum jelas bagaimana mereka bisa bersama malam itu, siapa yang pergi kemana. Saya tahu diberitakan bahwa mereka masih tinggal bersama sampai batas tertentu. Seperti tantangan apa yang Anda hadapi dalam kasus seperti ini di mana Anda tahu jelas ada riwayat kekerasan fisik di sini. Seperti apa yang bisa dilakukan polisi untuk memastikan dua orang tetap berjauhan satu sama lain atau dia bisa menjauh darinya. Itu sangat sulit. Jika salah satu pihak atau kedua pihak tidak mau melakukannya, jika pihak yang dirugikan terus melakukan kontak dengan pihak yang menyakitinya, sangat sulit bagi polisi untuk melakukan apapun tentang itu. Yang saya ingin tahu adalah, apakah ada perintah perlindungan? Apakah dia mengajukan permohonan perintah perlindungan? Kami bisa menegakkan perintah perlindungan jika dia mendekat dalam jarak yang telah ditentukan, tapi dia harus mengajukannya terlebih dahulu. Pola kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir dengan sangat kejam seperti ini, itu berkembang. Itu berkembang dari tamparan menjadi seperti ini, dan sekarang berakhir dengan pembunuhan. Hal yang sulit adalah, dan saya tidak tahu apapun alasan orang bertahan dalam hubungan, entah itu karena keuangan, emosional, saya tidak tahu alasannya. Tapi hambatan terbesar yang kami lihat sebagai petugas polisi garis depan adalah kenyataan bahwa meskipun ada, bahkan jika ada surat perintah perlindungan, terkadang mereka tetap tidak menjauh satu sama lain apapun alasannya. Dan akhirnya jadi seperti ini. Ya, dan kami telah melihat sayangnya begitu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga di mana itu memang tidak, itu bukan, saya tidak akan bilang prosesnya linear. Kamu tahu, ada orang-orang, kamu tahu, ada masa-masa naik dan turun. Dan bisa sangat sulit bagi polisi untuk mencoba dan kamu tahu melakukan apapun yang mereka bisa, kamu tahu dalam situasi seperti ini. Beralih ke rekaman audio ini yang benar-benar mengerikan. Dan Anda, sebagai seseorang yang telah menyelidiki banyak kasus pembunuhan di wilayah Chicago selama karir Anda, saya benar-benar terkejut hanya dengan membaca detail dari cerita ini. Maksud saya, seberapa umum, mungkin itu bukan cara terbaik untuk mengatakannya, tapi seperti apa reaksi Anda ketika mendengar tentang 7 jam yang diduga dia alami di tangan pria ini? Yang bisa saya pikirkan hanyalah teror dan ketakutan. Dan benar-benar Anda tahu apa yang dialami gadis ini selama 7 jam. Dan apakah dia sengaja merekam ini? Maksud saya, ini benar-benar menjijikan. Dan saya, hati saya hancur memikirkan gadis itu yang harus menderita melalui semua itu. Terlepas dari situasinya, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, kembali ke pelaku kekerasan. Terlepas dari situasinya. Jam-jam terakhir dalam hidupnya sangat mengerikan. Dan fakta bahwa semuanya terekam saja. Saya pernah menangani kasus di mana ada rekaman secara tidak sengaja. Misalnya ponsel menyala atau sesuatu tertinggal menyala dan Anda secara tidak sengaja merekamnya. Tapi jika ini dilakukan dengan sengaja, saya bahkan tidak tahu harus berkata apa tentang pria ini. Ya, dan menurut saya dari sudut pandang investigasi, Anda tahu, polisi datang pukul 9.20 malam pada tanggal 30 April.
Seseorang sudah lama tidak mendengar kabar dari Catherine Torbeck, jadi mereka meminta pengecekan kondisi di alamat ini. Mereka masuk ke sana dan menemukan tubuhnya. Dan mereka juga menemukan Kevin Modeki, kata mereka, di garasi. Bagaimana menurut Anda? Jadi Anda tahu dua orang ini jelas pada saat itu Anda mungkin sudah paham bahwa dia akan dituduh mengambil nyawanya. Lalu apa yang Anda lakukan selanjutnya untuk mencoba menyatukan semua ini? Maksud saya, tentu saja sekarang Anda memiliki ini. Seburuk apapun itu, Anda tahu rekaman audio ini bisa menjadi bukti yang sangat-sangat kuat untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, maksud saya, ini seperti penyelidikan pembunuhan pada umumnya. Anda harus memeriksa TKP, benar-benar memeriksa TKP. Dan saya yakin disitulah mereka menemukan rekaman audio ini. Proses TKP, Anda tahu, bawa orangnya ke penjara, proses sesuai prosedur, lalu lanjutkan dengan penanganan kasusnya. Dan Anda tahu, seperti kasus lainnya, rekaman audio itu hanyalah salah satu bukti. Masih ada bukti lain di sana. Anda akan mengambil sampel dari dia. Anda akan mengambil kerokan kuku darinya. Anda akan melakukan semua hal yang biasa dilakukan dalam kasus pelecehan atau pemerkosaan, pembunuhan, yang mana kasus ini akan berakhir seperti itu. Rekaman itu memberatkan. Itu adalah rekaman audio, bukan rekaman video. Itu akan lebih memberatkan lagi. Tapi itu juga hanya satu bagian dari penyelidikan. Itu harus diproses dengan benar. Harus melalui forensik, dan kemudian kamu harus membangun kasusmu seperti kasus pembunuhan lainnya. Apa tantangannya? Maksud saya, ini sangat mengerikan. Dan menurut saya, dari luar sudah jelas apa yang diduga terjadi di sini. Tapi ruang sidang bisa sangat berbeda dengan cara pengacara pembela menangani sesuatu. Jadi tantangan apa saja yang akan kamu hadapi sekarang di titik ini? Misalnya, oke, kamu punya rekaman audio ini. Lalu, apa saja keterbatasan dari rekaman itu saat membawa kasus ini ke depan hingga berujung pada putusan bersalah? Nah, seseorang harus mengatakan itu suara siapa. Kamu tahu, seseorang harus mengatakan itu adalah putri saya, itu adalah saudari saya, dan itu adalah pria ini. Seseorang harus maju dan mengatakan siapa mereka. Jadi, kamu tahu. Dan sekali lagi, mungkin terdengar konyol bagi orang-orang yang mendengarkan, tapi inilah yang dilakukan oleh pihak pembela. Ini memang strategi mereka. Kamu tidak bisa membuktikan bahwa ini adalah klien saya. Nah, kami bisa membuktikannya karena ini. Um, Seperti yang saya katakan, itu salah satu bagiannya. Mereka akan membicarakan tentang kondisi mental. Mereka akan membicarakan, saya tahu saya membaca di artikel bahwa mereka mengatakan dia tidak sepenuhnya sadar, atau mabuk, atau berada di bawah pengaruh zat tertentu. Mereka akan menggunakan itu. Kamu tahu, mereka tidak berpikiran jernih. Itu semua adalah hal-hal pembelaan yang mungkin akan mereka gunakan. Semoga berhasil dengan itu. Karena ketika kamu bisa menunjukkan sebagai jaksa olah kekerasan ini selama bertahun-tahun, saya rasa dia akan punya masalah besar. Ya, dan dengan itu, bahkan jika mereka ingin membuat argumen seperti, oke, dia tidak sepenuhnya sadar, kamu tahu, saya tidak tahu apa argumen kesehatan mental yang akan digunakan dalam kasus ini. Tapi seperti kasus-kasus di Illinois, di mana kamu tidak akan mendapatkan hukuman mati. Jadi bagaimana semua itu bisa meringankan apapun yang terdengar di rekaman audio itu? Kamu tahu, dan itu kamu benar. Kita seharusnya punya hukuman mati untuk kasus-kasus tertentu seperti ini. Saya tahu banyak orang yang menentangnya, dan kamu tahu, kamu tidak ingin menghukum mati seseorang yang mungkin saja tidak bersalah atau hal seperti itu. Tapi kalau ini bukan kasus untuk hukuman mati, saya tidak tahu kasus apa lagi yang layak mendapat hukuman mati. Um, Sebagai jaksa, saya ingin menuntut kasus ini. Sepertinya buktinya sangat kuat. Ini tidak membantu gadis ini. Ini tidak membantu keluarganya. Tapi maksud saya pikir dalam kasus ini mereka akan baik-baik saja. Dan sekali lagi, apa yang menjadi efek jera untuk pria ini? 100 orang. Hukuman seumur hidup di penjara. Maksud saya, itu dia. Dan itulah masalahnya. Seperti ada orang ini, lalu kita menyelami sedikit sejarah hidupnya, kamu tahu, setidaknya dia pernah punya akses ke banyak uang, sepertinya di suatu titik dalam hidupnya. Tapi selama 5 tahun terakhir, maksud saya, itu sangat berbeda dari orang yang kamu lihat di foto penangkapannya itu. Seberapa penting dalam menyelidiki kasus ini, sejarah hubungan antara dua orang ini dibandingkan dengan, kamu tahu, hal yang sebenarnya? Pada akhirnya, apapun yang terjadi selama 7 jam yang kita dengar di rekaman audio pada 30 April itu, Ya, kalau kamu bicara dari sudut pandang kami, dari sudut pandang polisi, dari para penyidik, itu sama sekali tidak penting. Itu sama sekali tidak penting. Apapun hubungan mereka, kamu tahu, bisa saja itu hubungan terbaik di dunia selama 7 jam terakhir saat gadis ini menderita. Itulah yang saya fokuskan. Saya fokus untuk membuktikan kasus sebaik mungkin.
Dan ketika kamu bicara tentang penuntut yang tidak hanya harus membuktikan kasus mereka, tapi mereka juga harus memikirkan apa yang akan dilakukan oleh pihak pembela. Itu membuat perbedaan. Itu bisa memunculkan sebuah argumen. Maksud saya, dalam kasus ini, saya tidak melihat argumen seperti apa yang mungkin bisa mereka ajukan, terlepas dari keadaan di sekitar hubungan tersebut. Seberapa sering dalam karir Anda, menurut Anda, dan ini secara umum saja tentang insiden kekerasan dalam rumah tangga seperti ini, karena saya pikir seringkali ada interaksi sebelumnya dengan penegak hukum, entah karena alasan apa, Anda tahu dengan seorang pelaku kekerasan, dan kemudian ada banyak kritik terhadap penegak hukum dalam beberapa kasus ini. Anda tahu, saya teringat pada kasus yang sangat berbeda, seperti Gabby Petito. Semua orang menonton rekaman kamera tubuh itu. Dan tentu saja, kita bisa menilainya setelah tahu apa yang terjadi kemudian. Dan kemudian ada kritik besar terhadap polisi. Seberapa sering Anda sebagai petugas masuk ke situasi di mana mungkin itu adalah panggilan kekerasan dalam rumah tangga, dan Anda mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang lebih dari ini, tapi kemudian Anda pergi begitu saja karena Anda benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa dalam beberapa kasus ini pada saat itu juga. Dan kemudian Anda tahu, saya rasa, seberapa sering Anda merasa khawatir bahwa ya sesuatu bisa saja terjadi. Dan rasanya seperti ya memang ada, Anda tahu, kami memang pergi ke rumah itu. Tapi pada saat itu Anda tidak bisa tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya, hukum sekarang cukup jelas tentang hal ini. Jika Anda melihat ada bukti kekerasan, Anda harus membawa pelaku, apakah korban menginginkannya atau tidak. Maksud saya, ini sangat jelas. Dan sekali lagi, saya pernah berada dalam situasi seperti ini. Dulu sekali saat saya masih menjadi petugas patroli, di mana Anda mencoba memisahkan orang-orang, dan Anda berkata, "Oh, biar saya antar kamu ke rumah saudaramu, rumah ibumu, atau semacamnya." Sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi. Itu sudah tidak dilakukan lagi. Sekarang, jika Anda melihat ada kekerasan, Anda harus melakukan penangkapan. Dan sekali lagi, itu mungkin hanya menunda situasi, tapi Anda harus melakukan apapun yang Anda bisa. Dan saya rasa saya tidak tahu apalagi yang bisa kita lakukan. Kita harus melakukan lebih banyak untuk melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga ini. Tapi sebagai seorang polisi, yang bisa Anda lakukan hanyalah menangkap orang tersebut. Dan itu memang seharusnya Anda lakukan. Tentu saja. Dan dalam kasus ini, itulah yang membuat Anda tahu dan kita akan lihat informasi apa lagi yang akan keluar dari polisi tentang interaksi sebelumnya. Tapi seperti yang terjadi, pada 12 Maret, Catherine Torbic dilaporkan pergi ke rumah sakit karena Kevin Modicki diduga menyerangnya. Lalu ternyata ada rekaman dari Catherine Torbic yang menurut CBS News di Chicago, dia rekam untuk polisi di mana dia khawatir bahwa suatu hari Kevin Modicki akan membunuhnya. Dan kemudian ada insiden ini. Dengan informasi yang kita ketahui saat ini, apa yang menurutmu paling menonjol? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan apa yang masih kamu miliki terkait konteks situasi itu? Karena banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana bisa sampai ke titik ini? Ya, maksud saya sekali lagi, hal yang saya bicarakan tadi adalah di mana perintah perlindungannya. Apakah ada perintah perlindungan? Karena itu, setidaknya memberi penegak hukum semacam alat untuk campur tangan dalam situasi seperti itu. Jelas, dia tidak bisa menelpon jika dia diikat selama 7 jam. Tapi apakah ada perintah perlindungan yang tercatat? Dan saya tahu saat kami dikirim ke rumah, kami akan bertanya, apakah ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga? Ya, ini adalah panggilan keempat atau kelima dari rumah ini. Jadi bahkan jika kamu baru di wilayah itu, kamu punya informasi itu saat masuk, tapi informasinya harus sampai ke kamu dulu. Seperti yang saya bilang, saya berharap saya tahu apakah ada perintah perlindungan atau tidak. Karena setidaknya itu adalah salah satu alat yang bisa digunakan oleh penegak hukum. Bahkan dengan itu, maksud saya, dan sayangnya, kita telah melihat banyak kasus lain di mana mungkin ada perintah perlindungan, tapi kekerasan tetap saja terjadi. Seperti dampak apa yang bisa diberikan untuk mencegah? Anda tahu, pada akhirnya mencegah beberapa kasus seperti ini terjadi, di mana bahkan jika hukum mengatakan, Anda tahu, jika dia bahkan ditangkap karena kekerasan dalam rumah tangga, dia mungkin masih bisa keluar dengan jaminan. Dan rasanya, apa yang bahkan bisa menghentikan dia pada saat itu untuk melakukan ini, jika memang ini yang diduga ingin dia lakukan. Dan itu maksud saya, tidak ada. Itu maksud saya, harus ada hal-hal lain yang diterapkan untuk membantu melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Maksud saya, mungkin saya tidak tahu apakah itu lebih banyak penampungan agar mereka bisa keluar dari situasi tersebut. Kamu tahu, lebih banyak tempat yang bisa mereka bawa keluarganya. Ini hal yang mengerikan karena kamu tahu, saya bicara tentang perintah perlindungan yang memang bagus untuk dimiliki karena setidaknya kamu punya selembar kertas yang bisa kamu tindak lanjuti. Tapi itu tetap saja selembar kertas. Dan pada akhirnya, jika pelaku ingin mendatangi orang ini dan orang ini bisa dijangkau, kamu tidak bisa menghentikannya. Ya, dan ini memang kasus yang sangat-sangat mengerikan.
Sangat sulit untuk melalui detail dari apa yang diduga ada di rekaman audio itu. Dan kamu bahkan harus memikirkan para detektif, para penyelidik yang harus mendengarkan setiap detik rekaman itu dan mencatat apa yang terjadi. Kamu tahu, ini adalah hal yang pasti akan membekas dalam hidup mereka. Kamu tahu, kamu tidak akan bisa melupakannya. Bahkan hanya membacanya di atas kertas saja sudah sangat sulit. Mantan komandan detektif dari Departemen Kepolisian Chicago, Wilson V. Larr. Selalu senang bisa menghadirkanmu di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih, Chris. Sebelum kita akhiri, saya ingin menampilkan ini di layar. Karena dalam cerita seperti ini, sangat penting untuk membicarakan apa yang sedang kamu lihat di sini. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal mungkin menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, Anda dapat menghubungi Hotline Nasional Kekerasan dalam Rumah Tangga di 1-800-799-SAFE. Atau Anda dapat mengirim SMS dengan kata START ke 88788. Anda dapat tetap anonim. Layanan ini tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu saja untuk On The Case, dipersembahkan oleh Law and Crime. Ikuti kami di YouTube dan Spotify. Dan sekarang kami juga tayang di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.